Jumat malam di pencakar langit Donald Trump Tower, Chicago, Amerika. Tampak seorang wanita bernama Jennifer Robbins di kantornya. Ia masih sibuk bekerja, lebih tepatnya lagi sedang lembur, menjadikannya karyawan terakhir yang tersisa di gedung itu. Karyawan lain sudah lebih dulu pulang untuk menikmati libur panjang hari Valentine yang akan dimulai esok harinya pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Setelah pekerjaannya selesai, Jennifer menyempatkan diri mengirim pesan email kepada mantan tunangannya yang berada di New York. Ia mengabarkan bahwa dirinya telah memesan tiket pesawat ke New York dengan jadwal penerbangan malam itu juga. Ia berharap kunjungan kejutan di hari Valentine ini akan dapat memperbaiki hubungan mereka yang sempat terputus. Setelah selesai, Jennifer bermaksud mengejar penerbangan. Ia keluar kantor seraya mengambil beberapa permen di meja dan melihat lagi jam 11.45 malam pada tiket pesawatnya dan kursi nomornya 11A yang terkenal paling aman. Sementara itu, di gedung yang sama, tepatnya di sebuah toilet, seorang pria bernama Guy Pearce, yang juga karyawan kantor di gedung itu, sudah selesai dengan urusannya, dan secara bersamaan keduanya menunggu lift di lantai berbeda. Jennifer naik lift di lantai 49 dan bergabung dengan Guy di lantai 42. Suasana gedung yang sudah sepi membuat tak ada lagi orang yang memasuki lift. Hal itu menimbulkan perasaan canggung di antara keduanya. Guy mencoba membuka percakapan, diiringi sedikit bercanda, namun dia ditanggapi seadanya saja oleh Jennifer. Saat lift turun lagi melewati lantai lobi, Guy mencoba mencairkan suasana dengan memperlihatkan coretan gambar pada dinding lift yang dilihatnya. Tapi lift mendadak berhenti begitu saja, yang tentunya mengagetkan keduanya. Usaha mengecek tombol lift juga tak menghasilkan apa-apa, begitupun dengan tombol emergency. Hello? Hello? Semua tak ada yang berfungsi, walaupun listrik di dalam lift tampak masih menyala dengan baik. Percobaan membuka paksa pintu lift juga dilakukan oleh Guy, namun tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, Guy melambaikan tangan ke arah kamera CCTV dan berharap ada petugas jaga yang dapat melihat mereka, namun tetap tidak ada jawaban. Give signal? I got nothing. Got 0 bars. We are 4 stories underground. Mereka menyadari keadaan semakin buruk ketika keduanya mencoba menggunakan ponsel masing-masing yang berada di luar jangkauan sinyal karena lokasi mereka 4 lantai di bawah tanah. Jennifer yang mulai panik secara spontan bertanya pada Guy, kenapa tak ada satupun security gedung yang bertugas malam ini. Dia mengaku khawatir akan ketinggalan pesawat jika saja tak dapat keluar dari lift secepat mungkin. Man, I'm so sorry. 15 menit kemudian, Guy berinisiatif mencoba berteriak-teriak, diiringi dengan menggedor-gedor pintu lift itu. Namun tetap saja tak ada orang yang menjawab panggilannya. Kemudian Guy mendapatkan ide lain, di mana dia berpikir mungkin terdapat pintu keluar darurat di langit-langit lift. Tapi langit-langit itu tinggi, membuatnya berinisiatif meminta Jennifer untuk naik ke atas pundaknya. Jennifer awalnya canggung, tapi segera menyadari keadaan ini darurat, dan dia menyatakan kesediaannya naik ke atas pundak Guy. Selama beberapa waktu, ia memeriksa tapi tanpa hasil, dan justru tanpa sengaja, ia mendapat luka di tangannya. Dengan terpaksa, Guy menurunkan dan memberitahunya tak bisa lagi melanjutkan ide itu. Setelah beberapa jam berlalu, Jennifer menyatakan sudah pesimis dengan kepergiannya ke New York. Dia sudah terlambat mengejar penerbangannya. Guy yang mendengarnya merasa kasihan dan mencoba menghiburnya dengan bercanda, dan dia tak berhenti melakukan itu. Jennifer mulai melihat bahwa perhatian ekstra telah diberikan kepadanya, yang membuatnya memutuskan membuka diri berkenalan dengan Guy.
knows how long we're gonna be stuck in here. Worst case scenario. 80 hours till Tuesday. Trust me, I've done the math. 4 jam berlalu, Jennifer dilanda masalah lain yang tak bisa dihindarinya. Dia ingin buang air kecil namun merasa risih untuk melakukannya di depan Guy. Terpaksa ia mati-matian menahan pipisnya. It's okay. I promise. I don't mind. So embarrassing. That's completely out of your control. Guy mengaku memahami keadaannya itu dan dia menawarkan bantuan dengan meminta Jennifer untuk melakukannya di sudut ruangan dengan alas untuk pipis memakai jaket milik Guy. Namun Jennifer tidak mau mengotori jaket pria itu dengan air pipisnya. Why don't you go in your empty thermos? Guy tak kehabisan akal dan memberikan termos air miliknya untuk digunakan Jennifer menampung pipisnya. Guy juga berjanji dia akan berbalik badan serta menutup telinga dan mata supaya Jennifer nyaman melakukannya. Jennifer pun mengambil termos itu. Can't hear anything. Well, that just happened. Beberapa menit kemudian, Jennifer sudah mulai akrab dengan Guy. Lalu dia memberanikan diri menentukan pembicaraan tentang berbagai hal, termasuk yang menjurus ke topik percintaan. It's complicated. It's a long story. I was just gonna go surprise someone. Someone who didn't even know I was coming. Di luar dugaan, Jennifer juga mengatakan kepada Guy dengan pertanyaan liar, di manakah tempat paling kotor yang pernah dilakukan Guy selama hidupnya untuk berhubungan intim. Guy terlihat malu untuk bercerita, lalu dia meminta Jennifer yang terlebih dahulu berbagi pengalamannya. Sambil tersenyum, Jennifer pun mengatakan dirinya pernah bercinta di dalam perpustakaan kampus dengan salah satu mantan pacarnya semasa kuliah. Okay, stop. Okay. Go, your turn. Okay. Ketika giliran Guy, dia bercerita pernah bertemu dengan seorang gadis di sebuah pantai dan mereka minum-minum berdua sampai mabuk. Lalu melakukan itu dengan sang gadis di dalam mobil sambil mengemudi. Sampai akhirnya, Guy berkata terus terang kalau dia mulai terangsang dan dia mengaku ingin berhenti membahasnya. Dia pun meminta maaf pada Jennifer karena merasa sudah tidak sopan melewati batas pembicaraan. You know, you're being honest and that's cool. Namun Jennifer juga merasakan hal yang sama seperti Guy. Lalu dia hanya bisa terdiam tanpa menjawab sambil memandang pria itu. Guy pelan-pelan berjalan mendekatinya dan saat itu juga keduanya saling melepaskan ketegangan. Setelah selesai dan bersantai, Guy segera mengatakan bahwa perbuatan mereka tadi telah merasuk hatinya membuatnya mengaku dirinya mulai jatuh cinta pada Jennifer. Pengakuan mengagetkan itu membuat Jennifer spontan mengatakan dirinya masih mencintai mantannya dan juga tetap ingin menjalin kembali hubungan dengan mantannya itu. Bagi Jennifer, perbuatan keduanya tadi itu hanya pelampiasan sesaat. Perkataan tersebut melukai perasaan Guy. Pria ini menyarankan agar Jennifer sebaiknya menyudahi mengejar mantannya dan Guy mengaku dirinya lebih pantas untuk Jennifer. Tanggapan dari Guy gantian membuat Jennifer yang menjadi kesal. Dirinya mengungkapkan benar-benar mencintai mantan tunangannya. Apabila nanti mereka berhasil keluar dari lift ini, dia meminta Guy untuk melanjutkan lagi kehidupan semula tanpa membawa-bawa perasaan padanya. This is some weird fantasy. We connected. Look, why don't we think about it like this? Now you have this crazy sex tale that you can share. Fate? Guy, come on. It's fine. Mendengarnya, Guy tiba-tiba menjadi marah. Bahkan Jennifer dibuat terkejut dengan pengakuan jati diri Guy yang sebenarnya. Guy mengatakan dia telah berbohong selama ini. Dia bukanlah karyawan baru di kantor ini seperti ucapannya sebelumnya, melainkan dia seorang security di gedung ini. Jennifer yang masih terkejut semakin terbelalak matanya saat dia disodorkan bukti-bukti di ponsel Guy yang berisi rekaman CCTV aktivitas Jennifer setiap hari di gedung ini, termasuk saat Jennifer menunggu lift sendirian akibat kebiasaan lembur Jennifer di kantor. Jennifer mengaku diintai oleh Guy dan pria ini tidak membantahnya, bahkan dia mengatakan sudah lama bekerja di kantor ini. Namun dia mengaku tak ada yang peduli padanya, hanya karena profesinya seorang security.
Selanjutnya Guy mengaku tak habis pikir kenapa Jennifer tetap ngotot untuk kembali pada mantan yang diakui sendiri oleh Jennifer bahwa mantannya telah mengabaikan keinginannya itu. Kemudian dengan yakin Guy mengaku dirinya telah cukup mengenal Jennifer sejauh ini. Jennifer menjawab dia tetap pada pendiriannya, yang menyebabkan Guy langsung membalasnya dengan hal yang mengejutkan bahwa kejadian mereka terjebak di lift bukanlah sebuah kecelakaan namun sudah lama direncanakannya. Guy segera mengeluarkan kunci lift untuk membuktikan ucapannya. Dia juga mengaku mematikan lift saat Jennifer lengah melihat gambar dinding. Jennifer menganggap pria ini obsesif dan gila. Dia segera mengancam akan melaporkannya pada polisi. You're gonna rot in fucking jail! I can't have that. Lalu Jennifer berusaha merebut kunci itu yang menimbulkan perkelahian. Tapi tanpa sengaja, dia merusak kunci membuat keduanya benar-benar terjebak di lift. Klimaksnya, Jennifer mampu melukai pria ini sampai terkapar di lantai. Insiden itu sontak membuat Jennifer ketakutan setengah mati dan dia berpikir dirinya telah membunuh Guy. Untuk memastikan, Jennifer hati-hati mendekatinya ingin memeriksa. Ternyata Jennifer pun terbangun dari pingsannya, tapi dia melihat Guy sudah sadar lebih dulu. Tak lama setelah itu, keduanya saling menuduh satu sama lain. Namun berujung dengan Jennifer menjadi ketakutan. Ditambah lagi, Guy bersikap semena-mena. Dia membongkar isi kotak hadiah yang dipersiapkan Jennifer untuk sang mantan yang berisi satu kemeja. Dan dengan lancangnya, Guy mengenakan baju yang bukan miliknya itu dilanjutkan dengan menyuruh Jennifer untuk membuka kotak lainnya. Jennifer pun pasrah. Dia membuka kotak kedua yang berisi sebuah cerutu yang dilengkapi alat gunting cerutu dan juga korek api. Guy segera menyalakan cerutu tersebut seraya mengolok-olok Jennifer dengan mengucapkan selamat hari Valentine. Dia juga menghinanya dengan berkata, semoga mantannya bersedia menerimanya kembali. Beberapa saat kemudian, Guy tiba-tiba meminta maaf pada Jennifer karena dia mengaku baru menyadari dirinya telah membuat Jennifer takut selama ini. Dia berjanji tak akan menakut-nakuti Jennifer lagi. Namun Jennifer tetap diam dan tak menjawab sepatah kata pun. Lalu Jennifer terlihat berpikir dan melihat Guy sepertinya telah benar-benar sadar akan kesalahannya. Dia menilai Guy tampak serius ingin mengeluarkan mereka dari dalam lift. Namun apa daya terhalang pintu yang sudah rusak. Dengan pertimbangan itu, Jennifer mencoba membujuk Guy untuk mengangkat dirinya lagi membuka pintu darurat di langit-langit. Jennifer mengaku tak akan kuat jika Guy yang naik ke pundaknya. Dia mengaku tak jadi melaporkan pria itu ke polisi. Mendengar semua itu, Guy menjadi percaya. Lalu Jennifer sigap naik ke pundak Guy. Dan ternyata dia berhasil keluar dari lift. There's a door up there, right? Yep. There's a ladder behind you. Okay, that ladder goes all the way up. You see it? Setelah mengetahui jalan keluar, sontak Jennifer langsung mengarahkan jari tengahnya, seakan dia mengolok-olok Guy yang telah tertipu mentah-mentah. Guy yang memang bodoh menjadi kesal menyadari kebodohannya. Dengan tergesa-gesa dia mengikat dua potong pakaian menjadi satu dan dilemparnya berulang kali ke tiang di atas lift. Guy berhasil naik dan mengejar Jennifer yang masih berusaha mati-matian bergerak menuju pintu darurat. Ketika Jennifer sudah berhasil membuka pintu darurat itu, ia langsung berteriak meminta tolong, berharap seseorang mendengar teriakannya, namun tiba-tiba ketika Jennifer tersadar lagi, dia melihat alat sprinkle di atas yang dipikirnya akan membunyikan alarm kebakaran saat mendeteksi asap. Dilanjutkan dengan usahanya membakar kertas. Namun, Guy sudah sadar. Sebelum diserang, Jennifer berhasil menahannya dan mengikat tangan Guy dengan sepotong kain. Sedangkan Guy memberitahunya
Kalau alarm kebakaran tidak akan menyala, malah usahanya itu akan membuat mereka basah kuyup dan tersengat listrik. It's not going to work! That should kill the fire department. What's the plan? Namun Jennifer mengancam akan menyakiti pria itu. Jennifer menyalakan kameranya untuk mendokumentasikan apa yang sudah terjadi. Lalu dia mengarahkan kameranya kepada Guy dan mulai menanyakan identitas Guy yang sebenarnya. Dalam keadaan terancam, pria itu akhirnya mengatakan dengan terpaksa bahwa nama aslinya adalah John Dickens. Jennifer memaksa John untuk mengakui semua perbuatannya dan juga serangkaian rencananya yang telah disusun sebelum menjebak Jennifer di dalam lift. Yes, I trapped you. You kidnapped me, right? I kidnapped you. Waktu pun terus berlalu. Hari Senin dini hari pun telah tiba, namun mereka masih terjebak. Pada malam harinya, seorang security yang juga rekan kerja John bernama Eddie secara kebetulan mengunjungi kantor bersama dengan pacarnya. Namun Eddie melihat keanehan ketika tidak mendapati John yang seharusnya bekerja mengawasi kantor itu. Eddie pun melihat ke arah monitor. Seketika itu juga dia kaget melihat tubuh seorang wanita tergeletak di dalam lift. Eddie pun mencoba memanggil menggunakan mikrofon yang tersambung di seluruh gedung. Dan panggilan tersebut berhasil membangunkan Jennifer yang segera meminta Eddie mengeluarkannya. Tanpa menunggu, Eddie langsung meninggalkan pacarnya yang sedang tertidur di sofa dan bergegas menuju lokasi lift tersebut. Ketika sudah berada di luar lift, Eddie mencoba membuka pintunya secara paksa dengan mencongkel menggunakan linggis yang telah diambilnya. Setelah itu Jennifer sudah tak sabar ingin keluar dari sana. Dia mencoba menjulurkan kepalanya, namun itu membahayakannya. Melihat hal itu, Eddie menyuruhnya kembali masuk agar dia bisa membuka pintu itu sepenuhnya. Tiba-tiba John menjatuhkan Jennifer tanpa dilihat oleh Eddie. Disusul suara John yang memanggil Eddie meminta pertolongan. Eddie yang tak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, dengan polosnya menaikkan badan mencoba menolong rekannya. Tapi tiba-tiba, Sorry, Eddie. John segera mengangkat tubuh Jennifer ke mobilnya dan memasukkannya ke dalam bagasi. Setelah itu kembali lagi ke dalam gedung dan membuang tubuh Eddie beserta dengan pakaiannya. Setelah menghilangkan jejak, dia membersihkan dirinya dilanjutkan mengenakan seragam penjaga dan juga memasukkan cerutu ke dalam saku. Setelah itu dia berjalan masuk menuju ruang resepsionis. Di sana dia menghapus semua rekaman video CCTV untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Namun ketika akan keluar gedung, John melihat pacarnya Eddie yang sudah terbangun. Lalu John juga membunuhnya dan membuangnya ke lubang lift yang sama bersama dengan jasad Eddie. Setelah merasa aman tidak ada jejak kejahatannya lagi, dia bergegas memasuki mobil membawa Jennifer ke sebuah lokasi terpencil untuk membuangnya. John mengambil dirijen berisi bensin dan menyiramkannya ke tempat sampah yang direncanakannya untuk membakar Jennifer. Sebelum membuka bagasi berisi Jennifer, pria ini memberitahu kalau dia benar-benar mencintai dan akan selalu mencintai Jennifer. Namun dia juga memberitahu mereka tidak akan pernah bisa bersama. Ketika membuka bagasi, dilihatnya Jennifer tetap tak bergerak. Namun sebenarnya berpura-pura mati. Lalu pria ini kembali ke tempat sampah untuk menyalakan api. Tiba-tiba, Jennifer secara perlahan keluar dari bagasi dan memukul kepala John dengan dirigen bensin. Jennifer segera masuk ke dalam mobil. Dia melihat cerutu yang masih menyala namun tak menghiraukannya. Dia memutuskan memundurkan mobil dengan kecepatan tinggi. Dia menabrakkannya ke tubuh John dengan keras, yang membuat John terpental ke dalam bak sampah yang sudah basah oleh bensin. Tanpa pikir panjang lagi, Jennifer mengambil cerutu dan melemparnya ke bak sampah, membuat John tewas terbakar hidup-hidup. Dan film ini pun selesai. Semoga terhibur. Mohon maaf jika saja suara dan pembawaan alurnya belum mantap. Sampai ketemu di video berikutnya.